Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Maisari dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2018, kelas Indralaya. Nama saya Suci Meli Nia Ivanita. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman saya akan membahas mengenai gaya Lorentz. Nah, yang kami bahas pada video ini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian gaya Lorentz, yang kedua gaya Lorentz pada muatan bergerak, yang ketiga gaya Lorentz pada kawat berarus, yang keempat gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus, yang kelima contoh soal dan pembahasannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari gaya Lorentz, saya akan menampilkan sebuah animasi yang menunjukkan terjadinya gaya Lorentz. Sebuah penghantar berbentuk kawat lurus disisipkan di antara keduanya. Kemudian, arus listrik dialiri pada kawat tersebut. Apakah yang akan terjadi? Ternyata, kawat penghantar terangkat ke arah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kawat berarus listrik menerima suatu gaya yang arahnya ke atas. Peristiwa ini dipelajari oleh Profesor Lorentz, sehingga gaya magnetik yang bekerja pada kawat berarus listrik dikenal dengan gaya Lorentz. Dari animasi yang telah kita lihat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gaya Lorentz merupakan nama lain dari gaya medan magnet yang terjadi akibat interaksi antara dua medan magnet. Contohnya yaitu kawat berarus dalam medan magnet, kawat sejajar berarus, dan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai gaya Lorentz pada muatan bergerak. Nah, hal ini ditunjukkan pada kondisi sebagai berikut, yaitu sebuah penghantar berarus mengalami suatu gaya ketika diletakkan dalam suatu medan magnetik. Gaya yang dikerjakan pada penghantar tidak lain ialah resultan gaya-gaya yang bekerja pada elektron-elektron yang bergerak dalam penghantar tersebut. Partikel bermuatan yang bergerak di dalam suatu daerah medan magnetik akan mengalami gaya. Gaya inilah yang disebut gaya Lorentz. Besar gaya yang dialami partikel yang bermuatan memasuki medan magnetik dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan Q kali V kali B kali sin theta, dengan Q sama dengan muatan listrik dengan satuan coulomb, V sama dengan kecepatan partikel dengan satuan meter per sekon, B sama dengan besar induksi magnetik dengan satuan Tesla, theta sama dengan sudut antara arah V dan arah B. Materi selanjutnya yaitu mengenai gaya Lorentz pada kawat berarus. Nah, perhatikan gambar berikut. Sebuah kawat pada gambar dialiri arus listrik dengan besar I dan juga diletakkan pada tengah medan magnet. Maka, yang akan terjadi adalah timbulnya gaya Lorentz pada kawat. Jika B membentuk sudut theta terhadap I akan memenuhi persamaan berikut. FL sama dengan B kali I dikali L dikali sin theta, dengan FL adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah induksi magnet dengan satuan Weber per meter kuadrat, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan theta adalah sudut antara B dengan I. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Terlihat pada gambar berikut. Pada saat dua kawat tersusun sejajar dilengkapi dengan panjang yang sama, yaitu I dialiri oleh arus listrik sebesar I, dan juga magnet tersebut terkena gaya magnet jenis homogen sebesar B, maka dapat menimbulkan gaya Lorentz, yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Gaya itu sama besar dan memenuhi persamaan berikut. F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu0 dikali I1
dikali I2 dikali L per 2V dikali A, dengan keterangan F1 sama dengan F2 sama dengan F adalah penyebab ketertarikan atau penurunan dengan satuan Newton. Mu0 sama dengan seberapa tinggi permeabilitas vakum dengan ketetapan 4 kali 10 min pangkat 7 Weber per ampere meter. I2 sama dengan arus dalam kawat B, L adalah lama kawatnya, I1 sama dengan kuat arus di kawat A, dan A adalah jarak antara kedua kabel. Selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasan. Di sini soalnya, diketahui pada sebuah kawat yang dialiri oleh listrik 10 ampere dengan mengarah ke atas yang berada di dalam suatu medan magnetik 0,5 Tesla dengan membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat tersebut. Apabila panjang dari kawat tersebut adalah 10 meter, tentukan besar dari gaya Lorentz yang akan dialami oleh kawat. Pembahasan, diketahui I sama dengan 10 ampere, B sama dengan 0,5 Tesla, alfa sama dengan 30 derajat, L sama dengan 10 meter, ditanya F sama dengan, jawaban F sama dengan I kali L dikali B dikali sin alfa sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 10 dikali sin 30 derajat, di mana 50 dikali setengah yang menghasilkan 25 Newton. Jadi gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yaitu 25 Newton. Baiklah, contoh soal yang kedua yaitu panjang dari sebuah kawat diketahui 4 meter dengan dialiri aliran arus listrik sebesar 25 ampere. Kawat ini berada di dalam sebuah pengaruh dari medan magnet yang sebesar 0,06 Tesla yang akan membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap suatu kawat. Maka berapakah jumlah besarnya gaya Lorentz yang sudah bekerja pada kawat tersebut? Pembahasan, diketahui L sama dengan 4 meter, I sama dengan 25 ampere, B sama dengan 0,06 Tesla, alfa sama dengan 30 derajat, ditanya FL. Jawaban FL sama dengan B kali I kali L kali sin theta, 0,06 dikali 25 dikali 4 dikali sin 30 derajat sama dengan yaitu 3 Newton. Jadi besarnya gaya Lorentz ialah 3 Newton. Cukup sekian pembahasan mengenai gaya Lorentz pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.